Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat minggu yang baru, bulan yang baru di tahun 2026 ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan Yesus memampukan Bapak Ibu melewati setiap tantangan pergumulan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Sama-sama kita boleh satukan hati pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan sejenak boleh bersyukur sama kasihnya Tuhan Yesus. Boleh bersyukur atas kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan Yesus. Di kayu salib Engkau telah menebus setiap dosa pelanggaran kami, menebus setiap kami dari cara hidup kami yang lama kepada terang-Mu Tuhan Yesus. Maka hari ini kami percaya status kami adalah orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan, kami mau responi setiap kasih Tuhan dengan hidup dalam ketaatan, hidup dalam ucapan syukur, hidup dalam kekudusan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada dalam kami, memampukan kami menuntun setiap keputusan yang boleh kami ambil. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Sekali lagi kami doa, darah-Mu yang kudus mengampuni, menyucikan, melayakan setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan sayangi gereja kami, pagari gereja kami. Kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Datniati Paria. Jadi sayang Tuhan menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pengagungan kami, pujian, syukur setiap kami hanya bagi Tuhan Yesus yang setia bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Mari datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang mengucap syukur buat kasih Tuhan, sama-sama mari nyatakan. Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap
lagi dari awal. Mari Bapak Ibu, kekuatan di hidupku kami dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ini iman percaya kami Tuhan Yesus. Tinggalkanmu, setia menopangku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup takkan goyah. Dengan segenap hati mari nyatakan pengagungan kita buat Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku dengan bangga selamanya, selamanya. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama dengan hati menyembah katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu mari bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Kita bangkit berdiri pagi hari ini. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Dengan iman mari nyatakan selamanya. Kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala Bapak Ibu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, oh ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat karya-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Tuhan setia menggenapi setiap janjinya bagi Bapak Ibu. Janjinya iya dan amin buat Bapak Ibu yang terus mengandalkan Tuhan. Angkat tangan pagi hari ini untuk kita boleh mengingat kasih setia Tuhan, mengingat karyanya di kayu salib, menebus Bapak Ibu dan saya, agar hari ini kita yang percaya, kita terima yang terbaik dari kerajaan sorga. Mari angkat tangan bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan iman nyatakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar bagi kehidupan kami. Yang pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu, kami rasakan kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sorak-sorak di atas kepala, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ini iman percaya setiap kami Tuhan Yesus. Janji Tuhan tidak pernah terlambat seperti fajar di pagi hari,
Ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kami terus memandang kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil, Tuhan yang terus ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Di hadirat-Mu kami temukan kekuatan, di hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera, sukacita, kemenangan, pemulihan, berkat yang baru buat di bulan yang baru di tahun 2026 tercurah bagi kami yang terus mengandalkan hidup tuh dalam pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya kasihnya Tuhan begitu dalam bagi setiap kita, boleh lambaikan tinggi tanganmu sama-sama jemaat Tuhan. Kasih salam kali di depan belakangmu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan bagi hari yang baik ini, kita puji nama Tuhan, bersyukur bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama jemaat Tuhan. Kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, saudariku. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Mari bertepuk tangan dan sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi sorak-sorai bagi namanya. Kembali katakan, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tengok kanan kirimu. Saya katakan saudaraku, saudariku di dalam Tuhan. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga dahsyat bagi hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus sukacita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga, 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 ku cinta keluarga. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita semua bersyukur kita boleh masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru. Di tahun 2026 ini kita percaya ada sukacita yang baru, berkat yang baru juga Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi pagi hari ini kita puji nama Tuhan. Gerakan
menari buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Kita bersyukur sama-sama, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Sama-sama jemaat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat mensyukuri. Pagi hari ini kita melompat sama-sama. Kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita berdoa sama-sama pagi hari ini buat Tuhan Yesus, untuk kasih-Nya Tuhan, untuk anugerah-Nya Tuhan, untuk berkat-Nya Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Kasih Tuhan yang baru ini, bagikan iman percayamu sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tangan kita, angkat suaramu. Tanganku ku angkat padamu, kami bersyukur Tuhan. Kakiku melompat bagimu, yang mau bersyukur buat Tuhan Yesus sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya janji-Nya bagi setiap kita setia sampai selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, lebih dahsyat pagi hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, Yesus baik, Yesus baik. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na.
kasih tepuk tangan sama-sama lebih lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersyukur boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama jemaat Tuhan. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita terlebih dahulu mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat menyaksikan. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang Tuhan berikan agar kita berbenah diri dalam kehidupan rohani dan karakter kita, agar kita dikenan oleh Allah. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak menjadi pemimpin kita dan pelindung kita. Firman-Nya menjadi tuntunan dalam keseharian kita. Mengambil sikap terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita harus waspada. Kesibukan kita, bahkan juga pelayanan kita. Jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk tidak sekalipun untuk tidak sejengkal pun kedekatan kita dengan pribadi Yesus dikalahkan oleh sesuatu. Kita selalu dekat dengan pribadi Yesus atau kita duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan kesibukan atau pelayanan kita mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan Yesus. Tetap intim dengannya sebab segala sesuatu juga mau takluk di bawah kaki Tuhan. Selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Seharusnya kita konstan dan fokus mendengarkan firman agar mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Sebab firman akan mengajarkan dan menuntun kita pada kebenaran dan kemenangan. Selalu memperingati karya salib atau makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Injil tentang salib merupakan misi yang dikehendaki Bapa untuk dikumandangkan, yaitu memberitakan karya salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat menyaksikan video secara lengkap dari Ketua Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama jemaat Tuhan pagi hari yang baik ini di minggu yang pertama di bulan yang baru kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 1 Februari 2026 dengan judul Hidup Menghasilkan Buah. Sama-sama kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan urapi kami semua agar kami senantiasa hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan, menjadi warga surga, dijaga malaikat, diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha, disembuhkan dari segala sakit penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang siap dijemput dan pesta di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana agar hidup kita menghasilkan buah? Yang pertama, hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3, Yakobus 1 ayat 22. Salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran berapapun harganya, sekalipun di masa-masa sukar. Kita sangkal diri kita, seringkali kita menuruti hawa nafsu kita daripada melakukan firman Tuhan. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari, bertobat setiap hari, bersama Tuhan Yesus. Kita pasti bisa. 2. Tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kata tinggal berarti bersama-sama atau bersekutu adalah mutlak yang harus terjadi jika kita mau berbuah dan berguna. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan berbicara tentang hati kita dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati. 3. Izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Yohanes 15 ayat 8. Tanda kita murid Yesus adalah kita berbuah banyak dan menjadi berguna bagi kerajaan-Nya. Berbuah di sini adalah buah pertobatan, perubahan karakter, dan buah pelayanan waktu kita percaya kepada Yesus. Allah bergerak dalam diri kita melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja membentuk karakter setiap kita.
Yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Seseorang yang percaya kepada Kristus seharusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan dan menjadi manusia baru. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 mengajar kita agar kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, mengerti kehendak Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi manusia baru. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Dan kami juga sampaikan mengenai retreat pasangan suami istri 2026 Gereja Tiberias. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita saksikan video berikut ini. Shalom. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, mendiang Pendeta Yesaya Pariaji dan juga Pendeta Darniati Pariaji, bahwa cincin adalah lambang kasih mula-mula. Sebagaimana cincin tidak ada ujung pangkalnya, sebagaimana juga kasih Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada suami dan istri tidak akan pernah berkesudahan. Juga demikian suami kepada istri, istri kepada suami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia dan saling menghargai sampai selama-lamanya. Rumah tangga itu dipulihkan bukan karena masalahnya hilang, tetapi rumah tangga itu dipulihkan ketika kasih mula-mula dinyatakan kembali. Mari kita jaga kasih mula-mula dengan baik, supaya ada pemulihan keluarga, ada berkat yang baru, ada mujizat yang baru, ada anugerah yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada setiap keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mengikuti acara retret Pasutri Kasih Mula-Mula 2026 yang akan diadakan di 5G Resort Mountain View Bogor. Sampai jumpa. Berdiri sambut firman Tuhan. Katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Matamu sama-sama jemaat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, dengan hatimu katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi
Di tengah badai ku tak menyerah, Kau kekuatan. Bagiku pertolonganku. Kami angkat tangan kami. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia baik, buat setiamu. Lebih dari harta, Kaulah segala. Bawa hatimu sama Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
bersyukur. Mari angkat tinggi tanganmu pagi hari ini, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang besar. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur, bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Sebab kasih Tuhan memelihara kami. Kami masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru, karena anugerah kebaikan Tuhan. Maka Tuhan Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu, peliharalah kami seperti kasih-Mu, kebaikan-Mu turun-temurun kepada setiap generasi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Lebih semangat Tiberias di awal bulan. Shalom Tiberias. Apa kabarnya Saudara Bapak Ibu hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Siapa yang hari ini mengucap syukur buat kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini, puji Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat kekuatan baru, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini di minggu yang baru, minggu yang pertama, ada berkat yang baru, amin. Bulan yang baru, ada pengharapan yang baru dalam Tuhan. Ada kekuatan yang baru dalam Tuhan. Ada bisnis yang diberkati, ada usaha yang diberkati, ada karir yang maju berhasil, ada keluarga-keluarga yang diberkati, berbahagia. Yang sakit sembuh, saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri saudara, sekali lagi kasih senyum, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati sekitarnya, depan belakangnya. Haleluya. Selamat hari Minggu sekali lagi kepada saudara Bapak Ibu yang di live streaming. Kita semua ya selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua masuk di minggu yang baru. Ya saudara-saudara dan saya, kita sehat sempurna, amin. Puji Tuhan. Bukan hanya ya tubuh kita sehat, bukan hanya keluarga kita sehat, ya saudara, bukan hanya pikiran kita sehat, tapi hati kita juga hati yang sehat. Amin. Karena hati yang sehat akan mengerjakan bisnis yang berhasil. Hati yang sehat akan memberkati keluarga yang hari ini saudara dan saya miliki. Amin saudara. Hati yang sehat, tubuhmu ikut sehat. Katakan amin. Hati yang sehat, pikiran saudara juga sehat, juga diberkati, berbahagia. Tidurmu nyenyak. Katakan amin. Siapa yang percaya masuk bulan baru ada berkat-berkat baru sekali lagi. Oh haleluya. Yuk sama-sama saudara Bapak Ibu, kita lihat Alkitab kita, satu ayat saja bersama-sama, mari kita buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-112. Satu ayat saja, Mazmur 119
ayatnya 112. Mazmur 119 ini adalah yaitu pasal atau maksud saya ayat saudara ya, yang pasal yang terpanjang di Mazmur saudara Bapak Ibu. Mazmur 119, satu ayat saja. Saudara yang mau mencatat silakan siapkan catatannya. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Haleluya. Ada beberapa kata yang saya beri warna merah di sana. Ya saudara, yang pertama yaitu kucondongkan hatiku. Hati yang condong. Saudara, dalam bahasa Indonesia atau dalam kamus bahasa Indonesia, kata condong, kucondongkan itu dasar katanya condong. Condong itu artinya ada beberapa makna. Kalau dalam benda atau bagi benda, condong itu artinya miring, saudara Bapak Ibu. Tapi dalam kata sifat, condong itu artinya keberpihakan, ketertarikan, ya saudara, atau kemauan, ya saudara. Dan hari ini saudara Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan. Satu ayat ini sangat-sangat penting bagi hidup saudara dan saya. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud, ya makanya dikatakan Mazmur Daud, oleh seorang Daud yang dikatakan saudara Bapak Ibu, Daud sama seperti saudara dan saya. Daud manusia biasa. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, Daud adalah orang yang dikenal sebagai orang yang sangat-sangat menjaga hatinya di hadapan Allah. Itu sebabnya saudara, Allah pun mengenal Daud atau menyebut Daud orang yang ya saudara selalu hatinya berkenan di hadapan Allah. Ya, dan Alkitab katakan juga saudara di 1 Samuel, ya kalau saudara saya yakin saudara pasti pernah mendengar waktu Samuel disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk datang ke rumah satu keluarga tersebut, ya kita tahu ayahnya Daud namanya Isai. Isai memiliki banyak anak, ya, dan Allah menyuruh Samuel untuk memilih bagi Allah, mengurapi bagi Allah, ya apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Allah. Tapi Allah tidak memperhatikan ya rupa atau tidak memperhatikan yang namanya wajah, saudara Bapak Ibu. Allah melihat hati. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan lihat hati. Iya, karena Tuhan lihat hati, saudara dan saya hari ini kita harus merawat hati kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus mempersiapkan hati saudara dan saya untuk suatu hari kita akan masuk dalam kekekalan. Amin. Siapa yang percaya suatu hari masuk dalam kekekalan di sorga? Oh haleluya. Mari hari ini saudara dan saya kita persiapkan hati kita. Hari ini firman Tuhan saudara saya beri tema hati yang sehat. A healthy heart. Artinya kualitas hati yang sehat. Sebagaimana kita berolahraga supaya tubuh kita sehat, kita makan makanan-makanan yang baik, makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, betul? Ya saudara, hatimu dan hatiku juga harus dirawat, harus dipelihara, sama seperti tubuh kita harus diolah. Bagaimana saudara dan saya kita mengolah hati kita, merawat hati kita, ya. Kesehatan hati sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Iya saudara, bagaimana dengan kesehatan mental Pak Pendeta? Zaman sekarang kan sangat-sangat marak saudara ya. Di mana-mana orang bicara, di mana-mana orang ngobrol mental health, kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting, sama pentingnya dengan kesehatan hati. Ya, apakah sama Pak Pendeta kesehatan hati dengan kesehatan mental? Tidak sama. Pakar-pakar mengatakan kesehatan mental itu terjadi saudara kalau kesehatan hati kita dijaga atau dirawat. Jadi kesehatan hati dan kesehatan mental tidak sama maknanya, tapi saling menunjang, saling berkaitan. Ya, Alkitab hari ini juga mengatakan kepada saudara dan saya, ya ini sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tulang itu bicara tentang tubuh. Tubuh itu bicara tentang apa saudara? Pikiran. Ya saudara, artinya saudara Bapak Ibu, kesehatan pikiran, kesehatan mental kita tergantung atau sangat berkaitan dengan kesehatan hatimu. Karena di mana hatimu, ya hari ini saudara dan saya, hati kita adalah sumber kehidupan. Amin. Di mana hatimu berada, ya di sana hartamu berada, Alkitab katakan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kita bukan jaga harta, kita jaga hati. Amin. Saudara dan saya, kalau hatimu baik, hatimu tulus, hatimu sungguh-sungguh benar,
dia tuh berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang hari ini saudara dan saya doakan, apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Masuk bulan yang baru, pekerjaanmu naik, usahamu naik, keluargamu diberkati. Saudara dan saya dalam kemuliaan Tuhan, yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya masuk dalam inti khotbah pada hari ini, saudara Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama apa yang firman Tuhan ajarkan melalui kualitas kesehatan hati kita. Ya, perbedaan kesehatan hati dan kesehatan mental. Saya punya tabelnya di sini Bapak Ibu. Ya, saudara mungkin bisa perhatikan, semoga kelihatan yang di belakang. Ya, saudara, di sini ada sumber utama, ada fokus masalah umum pada umumnya, ya, cara menjaganya, ayat kunci firman Tuhannya, dampaknya atau yang namanya efeknya, hubungan keduanya. Pertama, sumber utamanya kalau kesehatan kesehatan hati, ya saudara, itu firman Tuhan, iman, relasi dengan Tuhan. Hubungan saudara dan saya setiap hari bersama dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Ya, sementara kesehatan mental itu kesehatan pikiran. Saudara dan saya itu sumber utamanya adalah pikiran, emosi, pengalaman hidup secara psikologi, secara emosi. Sementara fokusnya, sementara kalau saudara dan saya kita menjaga hati kita, ya yang namanya kesehatan hati itu adalah sikap hidup saudara dan saya, sikap hati. Ya saudara, arah hidup kita. Ya, dan juga kita bisa melihat ya pikiran, ya itu fokusnya, ya masalah pada umumnya yang dialami ya dalam menjaga kesehatan hati, yang namanya kepahitan, tawar hati, dosa, iri hati, hati yang keras, ya hati yang tidak mau berubah, atau kata lainnya hati yang nggak mau bertobat, ya itu masalah pada umumnya. Kalau kesehatan mental, kesehatan pikiran itu biasanya stres, cemas, trauma, depresi. Biasanya itu kepada pikiran, kepada mental, ya. Tapi saling berkaitan. Saya percaya, saudara Bapak Ibu, bahwa bukan kebetulan Allah menciptakan hati dan jiwa pikiran manusia. Amin. Nah, secara ya saudara, kesehatan hati kita menjaga bagaimana saudara dan saya kita berdoa, kita terus ya saudara dan saya kita hidup ya saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Itu yang disampaikan ya oleh gembala sidang saudara dan saya setiap kali ya saudara dan saya kita mendengar firman Tuhan. Secara pikiran, secara mental, istirahat itu penting. Ya saudara, konseling itu juga baik. Jangan simpan sendiri. Ada banyak orang akhir-akhir ini akhirnya karena tidak bisa ya saudara, tidak bisa bicara, tidak bisa berkata-kata, akhirnya maaf ya saudara, stres sendiri. Kita tolak stres. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, aku tolak stres. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, kalau hatiku sesuai firman Tuhan, maka jiwaku diberkati, pikiranku diberkati, aku tolak stres. Katakan amin. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan mau stres. Ya, kasih senyum. Jangan mau stres, amin. Jangan mau depresi. Itu tergantung ya saudara, bagaimana sikap hati saudara dan saya, cara saudara dan saya hidup. Firman Tuhan katakan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan. Amsal 12:25, ya orang yang hatinya cemas, orang yang pikirannya khawatir, itu akan terpengaruh kepada tubuhnya, kepada fisiknya. Kalau saudara nanti baca di rumah Amsal 12 ayat 25 atau yang di rumah saudara boleh baca, di sana dikatakan orang yang khawatir membungkukkan hati, membungkukkan tubuh maksud saya. Jadi kelihatan dari gestur tubuhnya, kelihatan dari ya jasmaninya. Karena apa? Karena hatinya khawatir. Efek dampaknya saudara, kesehatan hati yang kita jaga, itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya saudara dan saya, kita melihat janji-janji Tuhan digenapi. Saudara dan saya, kita melihat berkat-berkat kebaikan Tuhan. Ya, hubungan keduanya ini sangat erat. Itu sebabnya saudara dan saya, hari ini kita belajar sama-sama saudara, bersama kita lihat apa yang firman Tuhan ajar, bagaimana kualitas hati yang sehat. Pertama, hati yang sehat tidak bimbang atau tidak bercabang. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, tidak bimbang. Yes, ya masuk bulan yang baru, minggu yang baru, jangan bimbang, jangan bercabang. Ya, artinya apa saudara? Jangan engkau dan aku hari ini setiap kita memikir-mikirkan yang lain. Jangan fokusmu selain daripada kerajaan sorga. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 6-8. Alkitab mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, kita baca sama-sama boleh ya? 1, 2, iya. Sebab orang yang mendua hati
tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu sama dengan orang yang bimbang. Orang yang bimbang hatinya bercabang. Ketika orang hatinya bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Alkitab yang mengatakan. Itu sebabnya hari ini saudara Bapak Ibu, ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta, ketika engkau datang pada Tuhan, pastikan saudara Bapak Ibu, datanglah dengan kemantapan hati. Datanglah dengan ketulusan hati. Datanglah dengan iman percaya. Ketika hari ini engkau datang pada Tuhan dengan apa adanya, saudara Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya perlukan, butuhkan. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita bisa pura-pura di depan suami, bisa pura-pura depan istri, bisa berpura-pura depan orang tua, di depan anak-anak kita bisa berpura-pura, di depan pasangan, di depan orang lain kita bisa berpura-pura. Tapi di hadapan Tuhan, berpura-pura itu sangat rugi, saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, datanglah apa adanya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sangat-sangat ingin menolong saudara dan saya. Tuhan gak bisa gak kasih karena Ia adalah kasih. Tuhan tidak bisa tidak setia karena Ia adalah setia. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang mengetahui apa yang hari ini saudara dan saya kita butuhkan, kita perlukan. Katakan amin saudara Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan saudara dan saya. Mari saudara dan saya ya serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan di ayatnya yang lain saudara. Orang-orang yang menyerahkan segala kekhawatiran, kebimbangan yang pada Tuhan. Tuhan memelihara hidupnya. Amin. Siapa yang percaya hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Masuk minggu yang baru. Minggu barumu dipelihara Tuhan. Masuk bulan yang baru, apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus bawa saudara dan saya pada padang rumput hijau, air yang tenang. Pekerjaanmu, usahamu, keluargamu Tuhan pelihara, Tuhan atur indah. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya jangan sampai saudara dan saya mau diperdaya oleh kebimbangan. Ya sekali lagi saudara Bapak Ibu, kebimbangan hanya akan mendatangkan yang namanya apa saudara? Yang namanya tidak mendapatkan apa-apa. Ya bahkan saudara, Alkitab mengatakan, bukan saya yang bilang ya saudara ya. Alkitab mengatakan saudara, Mazmur 119 ayat 113. Orang yang bimbang hati ku benci, Alkitab katakan. Tetapi Tauratmu ku cintai. Ya, saudara Bapak Ibu, bukan kebetulan kalau hari ini saudara dan saya ada di tempat ini. Raja Daud adalah seorang, ya sekali lagi yang seperti tadi saya sampaikan, seseorang yang hidupnya, hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya Allah selalu menolong Daud, Allah selalu membawa hidupnya di dalam pertolongan dan kemurahan-kemurahan Tuhan. Ya, tidak bimbang dengan apa yang dilakukan Saul, ya yang namanya Saul dan Daud. Saudara, kalau ini kan cerita sekolah minggu ya. Saudara pasti kalau saudara baca di di Mazmur, di 1 Samuel, saudara bisa mendapatkan di mana Saul sangat-sangat ingin melukai Daud. Ya, tapi Daud tidak bimbang dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Ya, Daud tidak sedikit pun yang mau membalas apa yang namanya kejahatan dari Saul. Tapi Daud tetap melakukan yang terbaik. Amin. Percayalah, kalau saudara dan saya tetap melakukan yang terbaik, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Percayalah, itu akan datang pada waktunya. Tuhan mau saudara dan saya, kita dalam kebaikan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan gak mau saudara dan saya miskin bangkrut. Tuhan gak mau kita kekurangan. Tuhan berkati saudara dan saya kecukupan. Hari ini apa yang jadi pokok doamu? Masuk minggu yang baru, Tuhan genapi, Tuhan berkati saudara dan saya melihat jawaban doa. Siapa yang percaya jawaban doanya terjadi di dalam nama Yesus? Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mencatat di sini saudara gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Darniati Pariaji, beliau selalu menyampaikan Tuhan jawab kerinduan hati orang percaya. Ya saudara, sekali lagi saudara, orang yang percaya. Sama-sama katakan dengan saya pilih percaya. Yes. Iya saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya kita boleh memiliki kepercayaan atau iman ya yang sehat. Ya saudara Bapak Ibu, bertumbuh dalam kepercayaan iman kita dalam Tuhan, di mana kita melihat ada tantangan, di mana kita melihat ada pergumulan. Ya, orang Kristen bukan hidup tanpa pergumulan atau tantangan. Kadang-kadang pergumulan, tantangan yang kita hadapi bertolak belakang dengan iman kita. Tapi hari ini saudara Bapak Ibu, ingat baik, percayalah penuh, imanmu akan terjadi sesuai dengan apa yang kau percaya. Katakan amin. Bagaimana iman itu bisa tetap teguh, bisa tetap kuat di tengah-tengah tantangan pergumulan. Itu sebabnya mendekatlah dengan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa beriman kalau kita nggak pernah mendengar? Mendengar apa? Mendengar firman. Bagaimana kita mendengar firman kalau kita nggak pernah baca?
Bagaimana kita bisa membaca kalau kita tidak pernah sediakan waktu? Saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajak saudara dan saya sekali lagi bahwa iman itu sangat berkaitan dengan kedekatan kita, relasi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya, bilang sama kanan kiri saudara, percayalah Tuhan jawab doamu. Coba bilang, percayalah Tuhan jawab doamu. Amin. Ya, pulang dari tempat ini saudara dan saya, kita bawa pulang berkat yang baru. Ada mujizat yang baru, ada kekuatan pengharapan yang baru dalam Kristus Yesus. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara, jangan bimbang, jangan mendua hati. Amin saudara. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Hati yang sehat adalah hati yang menjadikan Tuhan satu-satunya sumber perlindungan dan kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan satu-satunya. Yes, Tuhan satu-satunya. Satu-satunya apa? Kekuatan dan perlindungan. Kita lihat sama-sama Mazmur 119 ayatnya 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Lagi-lagi Daud menulis, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Ya saudara, Allah dikatakan di sini saudara bahwa Allah yaitu persembunyiannya Daud. Allah perisainya Daud. Allah juga harapannya Daud. Allah yang sama, dia adalah harapan yang kekal bagi hidup saudara dan saya. Amin. Allah yang sama, dia adalah perisai saudara dan saya. Tempat persembunyian kita. Katakan amin. Saudara, yang menarik di sana kata persembunyian itu di dalam terjemahan yang lain dikatakan di sana engkau pembelaku dan pelindungku. Luar biasa saudara ya. Di kalimat bahasa Indonesia terjemahan baru di sana dikatakan tadi kita udah baca bersama-sama persembunyian dan perisai. Tapi di kalimat bahasa Indonesia masa kini ini supaya saudara nggak bertanya-tanya ya, BIMK itu apa tuh Pak Pendeta? Bahasa Indonesia masa kini ya saudara. Artinya saudara ya yang namanya perlindungan itu pembela. Ya, perisai itu saudara adalah apa saudara? Pelindung orang percaya. Saudara dan saya kita punya pembela yang kekal. Pembela kita namanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan bela kesehatanmu. Tuhan bela bisnis usahamu. Tuhan bela karirmu. Apa yang hari ini menjadi doa-doamu. Tuhan bela doamu. Tuhan jawab, Tuhan genapi. Jika hari ini saudara dan saya kita pelihara hati kita sehat, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya melihat jawaban-jawaban doa yang indah. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya bagi hidup orang Kristen adalah ya, hati yang dirawat itu seperti apa Pak Pendeta? Hati yang dirawat adalah hati yang menempel kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, nempel pada Tuhan. Ya, ya saudara, mendekat pada dunia akan binasa. Mendekat pada manusia, ya saudara, hanya manusia saja. Artinya saudara Bapak Ibu, semuanya sia-sia. Sia-sia saudara Bapak Ibu. Tapi ketika saudara dan saya mendekat, menempel kepada Tuhan, Tuhan bisa datangkan kebaikan melalui manusia lain. Tuhan bisa datangkan kebaikan melalui setiap cara atau mungkin sesuatu yang saudara dan saya tidak pernah kita pikir-pikirkan. Amin. Alkitab katakan saudara, apa yang tak pernah dipikirkan, apa yang tak pernah terlintas dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, itu yang Tuhan sediakan. Katakan amin saudara. Sama-sama saudara dan saya hari ini kita lihat firman Tuhan janji kepada saudara dan saya. Kita buka Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14. Satu ayat kita lihat sama-sama saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Saudara, di sini ada kata melekat. Kata melekat ini artinya menempel saudara Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan, saudara dan saya kita boleh melihat bahwa ya orang yang melekat itu bukan hanya menempel, bukan hanya dekat. Tapi orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Siapa yang hari ini mengasihi Tuhan Yesus? Siapa yang hari ini mengasihi firman-Nya? Amin. Saudara Bapak Ibu, kalau kita mengasihi firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita, saudara dan saya pasti kita mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Amin. Dampak orang yang hidupnya hatinya dirawat, hatinya melekat kepada Tuhan, maka yang namanya kekhawatiran, yang namanya kebencian, yang namanya iri hati, yang namanya amarah, yang namanya mengambil keuntungan ya daripada orang lain. Ada orang loh, mohon maaf saudara Bapak Ibu, demi mendapatkan sesuatu menghalalkan segala cara. Sumbernya dari mana? Dari hati. Ya saudara, hati yang apa? Hati yang maaf ya saudara, hati yang tidak dirawat, hati yang tidak sehat.
Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, mari kita rawat hati kita supaya hati kita sehat. Amin. Ya saudara, hati yang sehat itu tidak akan mau, ya saudara, artinya gini, benar kita tidak suka, tidak senang melihat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti saudara jadi hakim dari segala-galanya. Hati yang sehat adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Hati yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Hati yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hati yang sehat juga hati yang bertobat. Hati yang hidup meninggalkan yang lalu. Amin. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, lupakan yang lalu. Sama-sama katakan dengan saya, majulah ke depan. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, saya percaya, kita percaya. Keluargamu diberkati, pekerjaanmu pasti naik, karirmu pasti diangkat naik. Saudara dan saya melihat berkat kebaikan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi janji Tuhan untuk kekuatan firman Tuhan. Kenapa saya katakan saudara, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, tapi di dalam hatimu ada kejahatan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, tapi di dalam hatimu ada iri hati. Di dalam hatimu, maaf ya saudara, ngomongin orang. Di dalam hatimu khawatir, nggak percaya. Di dalam hatimu ada amarah yang tidak mau diselesaikan. Alkitab katakan dalam terjemahan New Living Translation, ya, ayat yang sama, Mazmur 91 ayat 14. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. I will rescue those who love me. Aku akan melindungi, aku akan menjaga, aku akan membentengi, aku akan memagari, aku akan meluputkan, aku akan meloloskan orang-orang yang mengasihiku. Ya, Alkitab katakan, those who love me, ya, mereka yang mengasihiku, kata Allah, kata Tuhan, I will rescue. Ya, I will rescue artinya aku akan menjaga, aku akan melindungi, aku akan meluputkan mereka. Ya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang meninggalkan masa lalunya dan terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, setiap hari mari saudara dan saya kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Tuhan janji perlindungannya, kasih setianya, Yesus kemurahannya, pagar benteng kasih setianya memproteksi keluargamu dan keluargaku. Katakan amin. Bahkan hatimu dan hatiku dari segala yang jahat. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita mendekat kepada Tuhan. Amin. Iya saudara, jangan pilih teman yang salah, orang yang salah, tapi datang pada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Orang yang salah, teman yang salah, pergaulan yang salah, lingkungan yang salah, akhirnya bisa berdampak yang tidak baik. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saya catat di sini, tempat perlindungan kita adalah Tuhan sendiri, dan hanya Ia yang sanggup untuk menenangkan hati kita. Amin. Perkataan manusia mungkin bisa menolong, tapi perkataan Tuhan bukan hanya menolong, tapi menyelamatkan, membawa damai sejahtera, menenangkan kita. Saudara dan saya, kita yang ada minyak dan anggur di akhir zaman, kita tidak dirusakkan, terpelihara sempurna dalam perlindungan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi kasih Tuhan, bagi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara dan saya bicara tentang saudara dan saya kita dijaga, dilindungi, diluputkan dari yang jahat. Ada seorang anak muda namanya Daniel Chandra. Daniel Chandra ini saudara Bapak Ibu, dia kesaksiannya cukup panjang sebenarnya, tapi dia latar belakangnya bukan orang percaya. Ya, dia lahir di tengah keluarga yang menyembah dewa-dewa, patung-patung. Papanya menyembah dewa apa, mamanya menyembah dewa apa. Setiap hari saudara, dia diberikan minuman yang dalam airnya saudara ada sesuatu apa yang udah dibakar-bakar, lalu abunya itu dimasukin ke air minum. Ya, dia dari lahir saudara ada gangguan pada jantungnya. Bukan tambah sehat, malah tambah sakit saudara. Ya, karena minum air yang seperti itu, mohon maaf saudara. Ya, dan saudara Bapak Ibu, suatu hari sehingga singkat cerita dia bermimpi, dia melihat ya saudara Tuhan Yesus dan seorang bapak ya saudara yang memimpin dia untuk berjalan di dalam masuk dalam sebuah ruangan. Dia masuk ruangan tersebut, bapak ini dia tersenyum kepada Daniel dan bapak ini mengatakan di depan mereka ada buku yang sangat besar dan bercahaya, dan bapak ini mengatakan kepada Daniel, ya namamu ada di buku ini. Ya, lalu Daniel bertanya, bagaimana dengan orang tua saya? Karena pada saat itu orang tuanya belum percaya kepada Kristus. Orang tuamu pun akan tercatat di buku ini.
ini. Engkau akan sembuh, jantungmu menjadi baru, jantungmu menjadi sehat. Dan saudara, bapak ini memberikan sebuah minuman yang berwarna merah. Dia tidak mengerti minuman apa itu. Ya, setelah itu dia minum, setelah itu mimpinya habis, mimpinya selesai. Berapa minggu kemudian dia mengikuti ajakan dari tantenya. Tantenya mengajak dia beribadah, yaitu di Tiberias Wendy's pada saat itu. Kalau saudara Jemaat Tiberias lama, saudara pasti tahu di Kelapa Gading pertama kali itu Tiberias namanya di Wendy's. Di Mall Kelapa Gading, saudara. Sekarang udah nggak ada Wendy's-nya. Ya, dan saudara dia datang ke sana, ya dia ibadah, walaupun dia bukan Kristen, dia duduk di paling belakang dan dia terheran, dia terkaget luar biasa karena ketika acara perjamuan kudus mulai, orang yang berdiri di depan mimbar adalah orang yang dia lihat di mimpinya. Orang yang dia lihat yang sedang memegang ya minuman warna merah tersebut dan dia merasakan ada kesembuhan, ada kesehatan. Dan dicerita kepada tantenya ya saudara, dan acara perjamuan kudus itu akan mulai dan dia melihat ya barang ini saudara ya, perjamuan kudus ini dia melihat bahwa ini adalah barang yang sama ya, sesuatu yang sama dilihat dalam mimpinya. Dan minggu depannya ada baptisan, dia memberi diri dibaptis dan dia menjadi sembuh, dia menjadi sehat. Dia setelah dibaptis dia cek kembali ke dokter, jantungnya yang dari kecil ada gangguan, tidak bisa jalan jauh ya, sedikit-sedikit dia pingsan, tapi ketika itu dia cek ke dokter, jantungnya sehat, tidak ada masalah apapun, tidak ada penyakit apapun, menjadi sembuh, sempurna sehat oleh kasih Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Katakan haleluya. Amin. Tuhan menjaga, melindungi saudara dan saya dalam kasih-Nya, rencananya yang besar. Amin. Setelah itu saudara Bapak Ibu, setelah dibaptis, dia singkat cerita saudara dia mendaftar di sebuah pekerjaan ya, kantor saudara, dia keterima jadi CEO termuda ya saudara di tempat perusahaannya, perusahaan tekstil ya saudara. Dan saudara setiap hari dia selalu mengurapi ruangan kerjanya dengan sarana kuasa minyak urapan. Sampai suatu hari saudara OB di kantornya berkata, Pak Daniel, ya Pak Daniel nggak kenapa-kenapa, puji Tuhan nggak kenapa-kenapa Mas. Kenapa, ada apa? Saya melihat ada ibu itu tuh, ada rekan kerjanya setiap pagi itu menabur garam di pintu ruang kerjanya Daniel sambil komat kamil, sambil komat kamit, saudara, kakinya dihentak-hentakan 3 kali sambil kayak baca-baca doa, baca-baca mantra gitu saudara Bapak Ibu. Ya, tapi Daniel Chandra ya atas anugerah kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, dia sehat, dia diberkati, dan dia bingung, dia heran, ada apa sebenarnya? OB-nya bilang, itu kalau di kampung saya, orang yang udah digituin, dibaca-baca mantra, dibaca doa, itu biasanya Pak, wah minimal udah rumah sakit itu Pak, atau minimal dia pasti sakit dan dia ya biasanya jiwanya terganggu dan lain-lain. Ya, kok saya lihat Bapak nggak kenapa-kenapa, saya lihat Bapak kok sehat. Dan Daniel Chandra berkata, saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah perlindungan saya, Tuhan Yesus adalah kekuatan saya, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi orang-orang percaya. Boleh kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus, katakan amin. Dan dia berkata, ya saya selalu diurapi dengan ini. Sampai OB-nya nih saudara, bukan orang percaya, bukan, nggak seiman dengan Daniel. Ya dia akhirnya jadi, itu apa Pak? Dikasih tahu sama Daniel dan akhirnya dia percaya, dia minta minyak urapan setiap hari kepada Daniel. Ya saudara, dan keluarganya pun dipelihara, keluarganya pun diberkati. Saya percaya saudara Bapak Ibu, saudara dan saya juga adalah misionaris, katakan amin. Saudara dan saya, kita di tempat ini dengan sarana minyak dan anggur, bukan hanya kita dalam perlindungan Tuhan, tapi saudara dan saya membawa keselamatan, perlindungan bagi orang-orang yang percaya, kepada orang di sekitar saudara dan saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama dengan kerendahan hati bergabung bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yang ketiga, hari ini kita belajar bersama-sama, hati yang sehat, hati yang dirawat adalah hati yang menjadikan Tuhan satu-satunya harapan, kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan satu-satunya harapan. Yes, saudara, nantikanlah kekuatan dari Tuhan, nantikanlah janji Tuhan. Ya, karena janji Tuhan yang tidak pernah berubah.
Ketika saudara dan saya kita berharap hanya kepada Tuhan, saudara dan saya tetap kuat. Amin. Iya saudara, contoh anak muda yang berharap, ya saya berharap ya bisa masa depan berhasil, saya berharap bisa dapat beasiswa, saya berharap saya dapat pekerjaan yang terbaik, saya berharap di dalam Tuhan, Tuhan beri saya pasangan yang sepadan, jodoh yang sepadan, orang yang baik dan lain-lain. Saudara Bapak Ibu, pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia ketika engkau dan aku membawanya di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan Alkitab katakan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Justru saudara dan saya kita akan semakin diperkuat di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya catat di sini saudara, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan pernah kehabisan kekuatan. Contoh teladan tentang pengharapan imannya dalam Kristus, ya saudara, adalah Abraham. Abraham tidak pernah berhenti berharap. Bahkan Roma katakan saudara, tidak ada alasan, there is no reason to hope. Enggak ada alasan buat Abraham untuk berharap. Tapi Alkitab mengatakan, the scripture says, Abraham berharap juga. Kenapa dia tetap berharap? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Amin. Kalau bapak-bapak kenal istri bapak-bapak, atau sebaliknya kalau ibu-ibu kenal suami ibu-ibu, ya pokoknya pasangan lah gitu saudara ya. Benar-benar mengenal pribadi mereka, tentunya bapak atau ibu akan terus berharap dan mengatakan yang terbaik untuk pasanganmu. Amin saudara. Karena engkau mengenal pasanganmu. Kalau engkau anak-anak muda, engkau mengenal orang tuamu dengan baik. Walaupun hari ini mungkin orang tuamu dalam keadaan sulit, tapi engkau mengenal baik orang tuamu, engkau tetap berharap kepada orang tua. Engkau tetap percaya bahwa orang tuamu tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik kepada anak-anaknya. Kalau harapan manusia bisa begitu, kalau orang tua yang diharapkan oleh anak-anak bisa memberikan yang terbaik, padahal orang tua banyak kurangnya, banyak lemahnya, begitu juga anak-anak banyak lemah, banyak kurangnya, banyak manusia yang banyak lemahnya, banyak kurang, apalagi Bapamu di sorga. Kalau manusia saja bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan kepadanya, apalagi Bapamu di sorga. Dia pasti memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang hari ini kau harapkan dan doakan. Amin. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau saudara dan saya kita datang minta kepada Tuhan. Amin. Saudara tutup Alkitabnya. Saya tutup saudara Bapak Ibu. Kesimpulannya, hati yang sehat adalah hati yang tidak bimbang atau tidak bercabang. Ya saudara. Hati yang sehat, boleh tolong ditampilkan slide terakhirnya. Hati yang menjadikan Tuhan perlindungan dan kekuatan. Hati yang menjadikan Tuhan satu-satunya harapan dalam hidup saudara dan saya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tetaplah setia, masuk di bulan yang baru. Tuhan Yesus atur indah memberkati hidup saudara dan saya. Dengan hati yang sehat, hati yang baru, keluargamu diberkati, saudara dan saya diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang mengucap syukur dan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu Tuhan yang kami inginkan. Di dalam nama Yesus kita beri
kasih, terima kasih Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi bersama dengan syukur imanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyerahkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Beri pujian, beri sorak-sorai, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, namamu disembah ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah umat kesayanganmu, kami datang mengucap syukur untuk setiap pertolongan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan meluputkan kami dari segala yang jahat. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami, bahkan setiap pribadi yang hadir beribadah pada pagi hari ini, semuanya karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah masuk di bulan yang baru, kami terus merawat hati kami, hidup kami, tubuh kami, iman kami, roh kami di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya tubuh kami sehat kalau hati kami sehat. Di dalam nama Yesus, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang terus melekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami percaya segala yang kami perlukan, segala rencana masa depan kami, Tuhan pasti atur indah, Tuhan genapi, Tuhan berkati, berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, rema yang baru bagi kami, sehingga kami boleh yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di bulan yang baru ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan terbaik kepada Tuhan. Tuhan yang balas lipat-lipat kali ganda bagi keluarga, usaha, karir kami. Di dalam nama Yesus kami tidak kekurangan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan hilang, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga kami. Oleh belas kasihan Tuhan, kami hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai dalam berkat Tuhan tercurah bagi kami kehidupan sampai selama-lamanya. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus setiap hari, hidup dalam pertobatan. Kami diberkati setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami dalam nama Yesus. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh bilur-bilurnya apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus, dihancurkan oleh darah Yesus. Siapapun yang batuk flu berkepanjangan sembuh oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit, tidak sakit kaki, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak. Kami tolak frozen shoulder. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami menjadi baru. Kami tolak segala penyakit aneh, kolesterol normal, gula darah normal, tidak keropos tulang. Mata kami sehat, kami tolak katarak. Oleh darah Yesus, lambung dan usus menjadi sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, tidak sakit asam lambung, bebas asam urat. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa minta pada Tuhan Yesus. Datanglah pada Tuhan dengan hati yang baru, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya penuh. Jangan bimbang. Alkitab katakan orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi datanglah pada Tuhan dengan iman penuh, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti memberi mujizatnya kepada orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Mujizat masih ada dalam nama Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar
kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman ini, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga, jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga dan gereja, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga, kami pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, berhasil diberkati Tuhan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali sama-sama kita boleh angkat tangan. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang layak menerima pujian syukur di tengah umat kesayangannya. Mari angkat minyak bersama-sama, saudara di Gereja Gading Nias, saudara yang di live streaming, dengan iman kepada Tuhan Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi. Kami warga sorga, kami penuh kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dijaga malaikat sorga. Tidak jatuh, tidak celaka, tidak miskin, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, berhasil, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita warga sorga dijaga malaikat dalam nama Yesus. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus datang kembali kedua kali untuk bawa saudara dan saya kita pesta di sorga. Kita panjang umur berbahagia bersama keluarga kita. Dalam nama Yesus diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sehat sempurna. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, mengurapi saudara dan saya sepanjang bulan yang baru. Sesuai firman Tuhan terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan demi kemurahan, kemuliaan demi kemuliaan, kebaikan demi kebaikan dalam nama Tuhan Yesus tercurah bagi hidup keluarga setiap saudara dan saya, bahkan pribadi lepas pribadi. Biarlah kekudusan firman Tuhan senantiasa menaungi saudara dan saya, dan engkau dan aku didapati setia beriman dalam nama Tuhan Yesus, didapati dalam yaitu kehidupan kita hati yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang hari ini kau doakan dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umatmu satu persatu dijawab Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, penyediaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus menjadi bagian kami di dalam nama Yesus. Perjalanan pulang umatmu Gereja Gading Nias ke tempat masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka,
sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Berkati ya Tuhan mulai besok sampai masuk di minggu yang baru, bulan yang baru kami dalam berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa siapapun kami yang beribadah, yaitu di live streaming di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat pertolongan Tuhan, dalam nama Yesus, dalam kebaikan Tuhan, menyerahkan Pak Henry dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga dalam berkat Tuhan, berkati Pak Boy dan keluarga diberkati berhasil, berkati Pak Anggoro dalam berkat perlindungan Tuhan, berkati Pak Noldi dan keluarga berhasil, berkati Lina dan keluarga, berkati Pak Andre Stefanus dan keluarga, berkati Pak Yobel diberkati bersama keluarga berhasil. Tuhan Yesus memberkati, yaitu siapapun kami yang beribadah pada hari ini, Bu Deviana dan keluarga dalam berkat Tuhan, Pak Jonathan Asikin dan keluarga sehat panjang umur, diberkati berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami berdoa menyerahkan Gereja Tiberias Indonesia, setiap acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil. Retret Pasutri 2026 penuh kemuliaan Tuhan. Ada banyak jiwa yang diberkati, pasangan-pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Ada berkat baru, mujizat baru, kekuatan baru, anugerah kebaikan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kirim jiwa-jiwa, Tuhan kirim pasangan-pasangan yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa bersama dengan keluarga besar dalam berkat kasih sayang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia ada roh pertobatan, Indonesia disayang Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Semua rekan-rekan yang melayani worship team dan event team, soundman, operator media, para asyir dalam berkat kasih sayang Tuhan sepanjang hari melayani dalam kuat kuasa Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak salih pun